Perkenalkan kami dari kelompok B6 menjelaskan presentasi PPL kami, PPL simulasi skala industri penelitian pabrik Taburin. Di sini saya Abnul Fauzi dengan NIM Mahir 201. Saya Nandro Novasaki dengan 502. Saya Anaknya Putra dengan Mahir 212. baik, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa simulasi dari UMKM pabrik Taburin. Yang kami akan di awal kompetensi sistem dari UMKM pabrik tahu goreng. Selanjutnya ada skenario 1 dan skenario 2. Untuk kondisi awal akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama kami akan menjelaskan tentang kita kita kepada bagian build lalu ke bagian operation-nya. Nah, di bagian operation itu ada kapasitas 2.880 unit. Lalu bawahnya sesuai dengan tablet layar. Lalu ya, itu kedatangan lokasi dari setiap SK di UMKM Naupurin. Nah, belum pindah ke endpointnya dari bagian location tersebut, di bagian itu terdapat permasalahan di SK pencetakan. Di SK pencetakan tersebut menunggu waktu terlalu lama di bagian menunggu terlalu lama dari SK penjaringan, sehingga kita membuat dua skenario. Skenario yang pertama yaitu adalah menambah tunggu di SK penjaringan, dan yang kedua adalah menggabungkan SK penjaringan dengan SK pencetakan menggunakan metode line blasting. Dan selanjutnya kita ke bagian editis. Nah, di bagian editis sendiri terdapat dua kedelai dan tahu yang sama-sama memiliki kecepatan 50. Dan selanjutnya kita ke bagian research-nya. Bagian research-nya ada operator dari operator sendirian hingga operator projection. Lalu pada bagian arrival sendiri terdapat quantity reach-nya. Lalu pada bagian processing sendiri terdapat proses input dan juga output. Dan selanjutnya pada bagian arrival sendiri di bagian quantity reach-nya di bagian kita ada 72, dan di bagian tahu ada 2. Lalu output ada 40, frekuensi ada 10 di bagian kita lain. Dan selanjutnya kita akan ke bagian processing. Bagian processing ini terdapat input dan outputnya. Inputnya dari mesin penggilingan, tunggu perebusan, lalu di bagian tunggu berapa output kedelai, baca satu dan selanjutnya sesuai dengan tampilan di layar. Tunggu perebusan, tunggu penyaringan, dan selanjutnya sampai ke bagian SK pengamanan. Dan selanjutnya kita ke bagian simulation, lalu ke bagian option. Kita number of repetition-nya 30 dan jam kerjanya sekitar 8 jam. Lalu kita pencet run. Lalu kita percepat tanpa menggunakan animasinya. Bagian sini kita menunggu hasil proses simulasinya. Lalu selanjutnya kita pencet release. Lalu kita pencet edit titiknya. Lalu kita cek ke pada bagian total exit test 2.841 sampai ke 30 kali replikasi. Lalu ada override timing system, override timing logic sesuai pada tampilan layar. Lalu kita lihat bagian resource. Nah, di bagian resource sendiri, di kondisi eksis tersebut masih terdapat idle time yang sangat besar. Saya kembalikan kepada moderator.
Jadi jadi masalah tersebut ya, catatan yang cukup terlama dari SK penyaringan kami. Ya, eh, kami akan memberikan dua solusi, yaitu menambah SK penyaringan dan penggabungan SK penyaringan dan untuk solusi yang pertama yaitu menambah jumlah SK penyaringan akan dijelaskan oleh KPN. Baik, di sini saya ambil alih untuk skenario pertama adalah penambahan SK penyaringan. Nah, pada SK penyaringan ini kita lihat di location ya, pada simulasi itu terdapat ada dua SK penyaringan dengan kapasitas yang masih sama, tapi ada juga. Lanjut, kita langsung saja ke bagian processing. Nah, di sini untuk SK perebusan kita masukkan ke untuk dua SK penyaringan. Jadi di sini rulesnya kayak kita kasih 0,5 untuk membagi kedua beban tersebut. Nah, di sini kita merubah move logic jadi setengah dari data yang dari dari skenario awal tadi. Nah, setelah dilakukan penambahan penyaringan tersebut, lalu kita langsung saja lakukan simulasinya. Kita buat 30 beberapa jam kita run. Nah, di sini terlihat ya terbagi dua. Nah, di sini langsung saja skip untuk hasilnya. Nah, jadi berikut adalah hasilnya dari skenario 1 sebuah KM activity-nya. Nah, outputnya di sini cenderung lebih besar, tapi tidak terlalu jauh ya. Dan untuk price time in move logic-nya itu cenderung lebih cepat. Baik, untuk skenario itu akan dilanjutkan secara data. Baik, kita akan masuk ke solusi kita itu metode line balancing menggunakan dua SK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini saya jelaskan di skenario jadi itu kita menggunakan logic dari kondisi data pengambilan sampel data operasinya sendiri ditempatkan status kita dari dan bisa menentukan kualitas perusahaan kami melakukan dan juga ada bisa asal titik itu ya sebenarnya aplikasi langsung bagian rifle sendiri masih tetap sama untuk kedelai dan lagu dari kebahagiaan simulasi. Ini dapat dilihat bahwa di status sekarang yang sudah diharikan itu mengalami penggantian dari kedelai ke tahu. Kita lihat hasilnya. Yang pertama sebenarnya tidak PTT. Kita lihat di bagian total exit-nya melebihi total batch harian, yaitu 4 batch pada kondisi existing, dan untuk average time in move logic-nya dapat diperingkas jadi 1,19 jam. Untuk bagian resort-nya sendiri, penggunaan idle-nya itu masih tergolong kecil dan induce-nya itu besar. Induce-nya lebih dari 80% terbandingkan di layar. Lalu lanjut ke demonstrasi hasil, kita lihat dari membandingkan total exit, quantity, dan juga total exit
yang bagian dilihat dari kondisi nyata, skenario satu dan skenario dua. Rata-ratanya sendiri di satu yaitu kondisi nyata 138,42, skenario satu 137,66, mengalami penurunan walaupun sedikit, dan yang skenario dua menggunakan metode line balancing mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 76,46. Tapi akan saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini hasil dari waktu hasil dari waktu tadi akan diuji menggunakan Jibon Veroni, dan hasilnya di sini eh, kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skenario nyata dengan yang detail. Terus untuk yang kedua, untuk perbandingan satu dan dengan tiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara skenario nyata dan skenario satu. Lalu yang terakhir terdapat perbedaan signifikan antara skenario nyata dan skenario dua. Mungkin presentasi kami cukupkan. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.